Telah dikatakan bagi Syekh Muhammad Ibn Al-Hasan, ya. Jadi sebagian murid Syekh Muhammad Ibn Al-Hasan bertanya kepada beliau, alla tusannifa kitaban fi zuhud. Mengapa kamu tidak mengarang kitab yang menerangkan tentang zuhud? Ya, ini masih bicara tentang ilmu, ya, masih berbicara tentang ilmu. Imam Muhammad Ibn Al-Hasan ditanya, kenapa engkau tidak karang kitab tentang zuhud? Bukankah kita juga harus zuhud? Kok engkau nggak karang kitabnya? Ditanya sama muridnya. Qala, beliau berkata, beliau menjawab, sannaftu kitaban fil buyu'. Aku karang, ya, aku karang kitab tentang hukum daripada jual beli. Memang aku tidak karang secara khusus kitab tentang zuhud, tapi aku karang kitab tentang hukumnya jual beli, tata cara jual beli, rukunnya, syaratnya, ya. Yaitu, ya, az-zahid, ya, orang yang zuhud. Apa sih zuhud? Zuhud itu orang yang melarang dirinya berewah-rewah dalam urusan dunia, itu namanya zuhud. Kalau dalam ta'arifnya begitu. Izhad fid dunya yuhibbukallah, di dalam hadis. Zuhudlah kamu di dunia, maka, ya, Allah akan cinta kepadamu. Artinya zuhud, ya. Kemudian beliau menjawab, yaitu az-zahid, orang yang zuhud, man yataharraz anis syubuhat, orang yang menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang syubhat. Apa syubhat? Syubhat itu yang samar. Orang kalau zuhud katanya menjaga dirinya daripada apa-apa yang samar, belum ketahuan halal atau haram. Dia tidak tahu ini haram apa halal. Orang kalau zuhud nggak mau tuh yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat aja nggak mau, belum kelihatan halalnya nggak mau, dia belum jelas halalnya, belum yakin kehalalannya nggak mau, apalagi yang haram tuh zuhud. Ya, orang yang zuhud yang menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang syubhat, wal makruhat, dan menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang makruh, yang dibenci. Fit tijarat, di dalam jual beli, ya. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalat wal iraf, dan begitu juga wajib, ya, dan begitu juga wajib di dalam setiap muamalat. Muamalat itu hubungan ta'amul bainan nas, hubungan antar manusia, bisnis antar manusia, ya, seperti gade menggade, seperti sewa menyewa, seperti pinjam meminjam. Itu namanya muamalat antar manusia. Jadi saya karang kitab tentang muamalat pun sama. Kenapa saya karang kitab tentang jual beli, tentang muamalat? Agar orang bisa menghindari, dengan mempelajari kitab tersebut, orang bisa menghindari daripada jual beli yang diharamkan, muamalat yang diharamkan, pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan. Jadi bagi orang yang dia bekerja, mencari ma'isyah, muamalat
antar manusia, bisnis antar manusia, dia pun harus mempelajari hukum-hukumnya agar tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang haram. Nah, itulah kan gunanya ilmu, agar kita ngerti ya. Mana jual beli yang dibolehkan, mana jual beli yang tidak boleh, ya. Mana meminjam yang dibolehkan, mana minjam yang tidak boleh. Itu semua diajarkan di dalam kitab muamalat. Sebab kalau kita salah, maka kita akan terjerumus kepada pekerjaan-pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang haram, maka hasil duitnya juga haram. Hasil duit yang haram, kalau kita makan, kita kasih anak istri kita, maka efeknya bisa panjang, akan mencegah kita daripada perbuatan ibadah jadi malas. Ya, makanya kadang-kadang orang bingung, saya bingung Beb, anak saya kadang-kadang susah dibilanginnya, ya, atau terkadang belajarnya sulit, ya, nggak gampang. Nah, itu pengaruh. Makanan-makanan yang haram yang dihasilkan olehnya kan pengaruh kepada anak, kepada istri. Istri saya dibilangin susah Beb, ngelawan mulu. Nah itu termasuk ya. Dikatakan man akalal halal ya, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa orang yang makannya halal, maka akan taat. Dia punya anggota badan akan taat. Mau nggak mau, sya'am apa, mau nggak mau. Kalau makannya halal, insya Allah taat dia anggota badan. Wa man akala al-haram, dan barang siapa orang yang makannya haram, asad jawarihuhu, maka akan maksiat anggota badannya. Mau nggak mau, pasti lah. Karena at-ta'am badrul a'mal. Ente makan kan jadi ada tenaga di dalam tubuh ente kalau makan ya. Nah, kalau makanan haram yang ente makan, maka tenaga yang akan keluar di dalam melakukan yang haram. Tapi kalau makanan halal, tenaga yang keluar untuk melakukan perkara yang halal. Ya, makanya agama ini mengajarkan tentang semua. Sempurna udah diajarkan ya. Diturunkan ini kitab Al-Quran sempurna untuk umat manusia, diajarkan di dalam segala hal. Jadi bukan cuma dalam perkara ubudiyah doang, bukan tentang sholat doang, bukan tentang puasa doang, bukan tentang zakat doang, haji doang, bukan. Jadi termasuk kehidupan kita sehari-hari pun semuanya sudah diatur di dalam Islam. Nggak boleh kita sembarangan. Makanya sepatutnya bagi orang yang mau mencari ma'isyah, bekerja atau nyari uang ya, berbisnis, kalau dia belum tahu hukumnya, tanya dulu sama yang tahu. Tanya ke rumah, Ustaz, tanya sama guru. Guru, saya ini ada urusan nih, begini nih. Ini urusan begini. Nah ini halal gak menurut syariat? Kalau kata guru halal, nah, baru kita jalan, baru terusin tuh. Kalau kata guru haram nggak boleh, tinggalin. Mau untungnya gede ke, mau hasilnya gede ke, tinggalin. Buat apa hasil besar haram? Buat apa untung besar tapi tidak diridhoi oleh Allah? Yang bakal jadi ibadah kita nggak diterima, ibadah doa kita nggak diterima, buat apa? Jadi kalau kata guru haram, udah pelan-pelan, dah haram, titik. Jangan pakai nanya lagi ntar. Tempo kata guru haram belum puas, nanya lagi ustaz lain. Iya, ustaz ini gimana ustaz nih, hukumnya begini. Orang-orangnya ini boleh, orang-orangnya. Nah kata ustaz aku nggak boleh. Boleh namanya. Ya, ini kadang-kadang murid yang begini kadang-kadang yang ngadu domba antar ulama. Nggak boleh, asal dia bilang haram. Nah, nanyanya juga sama yang paham, sama yang tahu, yang ngerti. Saya sering katakan, kalau kita mau nanya sesuatu sama faknya.
sama ahlinya. Ahli, kita mau nanya apa fikih tentang hukum halal dan haram, tanya sama ahli fikih. Kita mau tanya hadis, ya, tentang hadis, ini hadis sahih, hasan, maudhu', dhaif, atau ini hadis artinya gimana? Tanya sama ahli hadis. Nah, kita mau tanya tafsir, tanya sama ahli tafsir. Jadi tanya sesuai ahlinya. Karena banyak orang sekarang yang ya, apalagi zaman sekarang banyak yang gampang dipanggil kiai, ustaz, banyak. Tapi kadang belum tentu. Dan kalau yang benar-benar adil, ya, kalau dia nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan pakai malu, saya belum tahu, saya nggak tahu ini hukum. Jangan malu untuk mengucapkan wallahu a'lam. Saya tanya lagi nanti. Yang bagus begitu. Dan kadang-kadang kita lihat, ya, di TV itu ada tanya jawab. Sering kita lihat di TV itu. Ada pengajian-pengajian di TV terus tanya jawab. Semua dijawab, nggak ada yang nggak dijawab. Ya. Iya. Dikatakan man ajaba fi kulli mas'alatin aw fi kulli su'alin fa huwa majnun. Barang siapa orang yang bisa menjawab setiap pertanyaan, majnun dia. Ajra'ukum 'alan nar. Ya. Asra'ukum fil fatwa, kalau nggak salah gitu ya. Yang paling cepat ke neraka orang yang paling cepat jawab pertanyaan. Jadi kalau memang benar-benar belum tahu pasti, jangan jawab. Ya, kayak para hadirin ya, tentunya kan jamaah juga dia ngaji di sini. Tidak ada yang nanya pasti. Orang yang rajin ngaji pun pasti banyak yang nanya sama dia. Gue pengen tanya, menurut kan sudah ngaji. Kalau hukumnya ini bagaimana? Jangan kita mentang-mentang kita nih suka ngaji, terus kalau kita nggak jawab malu. Kalau kita nggak bisa jawab, malu kan ngaji, masa nggak tahu jawab. Jangan pakai malu dikata begitu, jangan. Kalau kita nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan gengsi, jangan pakai ngomong. Perasaan gue dulu pernah Ustaz Abdul Aziz nangis begini, atau perasaan gue dulu pernah Habib menangis begini hukumnya. Jangan pakai perasaan, biar yakin. Insyaallah ya. Biar. Jadi wajib ya, bagi setiap muamalat, kemudian bagi setiap pekerjaan ada hukum-hukumnya yang bisa menghindarkan kita daripada perkara-perkara yang haram. Ya. Banyak banget. Kayak model begini nih. Girot. Di dalam muamalat ada babul girot. Ya. Girot begini, umpama Haji Rahman punya uang, saya punya keahlian, tapi saya tidak punya uang. Haji Rahman punya uang, tapi nggak punya keahlian mau menjalankan usaha. Nah itu namanya girot. Pinjam untung namanya. Pinjam untung. Nah dia meminjamkan uangnya, menaruh uangnya di saya agar saya bisa jalani. Ntar keuntungannya bagi dua. Itu namanya girot. Ada di dalam syariat begitu. Itu namanya girot. Ada syaratnya, ada rukunnya. Nah kalau orang mau girot, mau berhubungan girot kepada seseorang, maka dia harus tahu hukumnya. Apa syaratnya, apa rukunnya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ada lagi syarikah, beda lagi. Kalau syarikah, saya punya duit, Haji Rahmat punya duit, gabungin. Ayo bisnis bareng, itu syarikah. Lain lagi, ada lagi hukum. Ada lagi musaqah. Ya, musaqah kita punya lahan, sawah, lahan luas, kebun, tapi saya nggak bisa ngebon. Ada orang yang bisa ngebon, tapi nggak punya lahan. Ada lagi hukumnya tuh, banyak. Jadi hukum ya. Syariat ini luas banget. Nah, itu kita tuntut. Dan tidak wajib kita pelajari kecuali kalau kita langsung terjun kepada hal perkara tersebut. Umpamanya saya mau apa nih? Mau dagang. Nah, itu wajib belajar bab dagang. Nanti mau minjem barang, wajib belajar tentang
pinjam meminjam barang. Pinjam juga ada dua, ada pinjaman yang habis, ada pinjaman yang enggak habis. Ada pinjaman yang habis, pinjam duit, pinjam beras, pinjam garam, apa? Pinjam es. Ada pinjam yang enggak habis, pinjam motor, enggak habis kan? Nggak mau dimakan, boleh. Nanti pinjam yang bakal dipulangin, pinjam gayung, pinjam panci. Itu ada hukumnya. Kayak ibu-ibu umpama pinjam panci sama tetangga, "Gua minjem ya." Iya. Ibu-ibu kalau minjem nggak boleh minjemin lagi ke orang lain tuh. Nggak boleh tuh. Wal musta'iru lam yu'ir litsani. Orang yang minjem nggak boleh minjemin lagi karena bukan barang dia. Ya, umpama tetangganya atau lagi minjem panci apa? Ya Allah, ini panci punya si Anu, punya Bu Anu. Bentaran. Jangan pakai nggak enak untuk menolak perkara yang haram, Bu. Jangan, nggak boleh ya, minta maaf banget. Ente kalau mau minjem langsung ngomong dulu sama orangnya, nih barangnya ada sama saya. Ente ngomong dulu. Kalau dia kata kasih, nah saya kasih. Kalau nggak jangan. Karena apa? Karena kalau ibu-ibu pinjemin lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuan yang punya, kalau rusak, ntar jadi belengkai. Syariat tidak mau ada pihak yang dirugikan di dalam muamalah. Ntar jadi belengkai urusannya. Contoh pancinya bolong. Siapa yang tanggung jawab tuh? Wal musta'iru lam yu'ir lisani fa in yu'ir wa halakat tahta yadai lam yadman lisani wa lam yarji alaih. Yang nanggung ibu-ibu yang minjem pertama. Kan bukan saya yang bolongin, Bib. Kan belengkai jadinya kan? Padahal lu yang bolongin, bukan gua, lu yang ganti. Nggak bisa, kalau syariat ente yang ganti. Kenapa? Kenapa ente lancang minjemin lagi ke orang? Jadi ada hukum-hukumnya. Paham insyaallah ya? Wa kullu, dan setiap orang, wa kullu man, dan setiap orang ishtaghala bi syai'in, yang menyibukkan dirinya minha, ya, menyibukkan dirinya dengan sesuatu minha, dari apa-apa yang sudah disebutkan muamalat tadi, yaftaridu alaihi, maka wajib baginya ilmu taharruzi anil haram, belajar menjaga diri daripada yang haram di dalam perkara tersebut. Apanya yang nggak boleh? Minjam apa aja sih yang nggak boleh? Jual beli apa aja sih yang nggak boleh? Belajar. Ya. Guru, saya dagang nih sekarang, saya mau dagang ini. Sekarang saya dagang ini, apa aja kira-kira yang dilarang di dalam syariat? Mesti tahu. Kayak nipu, jual beli nih, nipu nggak boleh. Atau nawar di dalam tawaran orang lain nggak boleh. Atau jual, ya, orang lagi jualan nggak boleh. Banyak yang tidak boleh, nggak banyak. Kayak nipu. Kita tidak menjelaskan barang yang sesungguhnya. Atau kita umpet-umpetin tuh barang, cacatnya kita umpetin, nggak boleh. Jeruk asam dibilang ya. Kokosan dibilang duku, Aceh lebak dibilang Aceh pelat, nggak boleh. Duren nggak manis dibilang manis. Dia tahu nggak manis, durennya manis kok. Wah, kan biasa kan kalau dagang kan kecap nomor 1. Tahu kecap nomor 1? Ada kecap nomor 2? Nggak ada orang iklan kecap nomor 2 di TV. Kecap saya nomor 2 kan? Semua kecap nomor 1. Orang dagang begitu, bagusin barangnya di mana-mana. Jangan, nggak boleh. Jujur aja. Jual motor. Ini motor bagus Pak, ini motor alhamdulillah second. Bagus masih mesinnya, cuman bodinya tuh ada yang lecet-lecet nih. Wajar lah kalau motor second mah begini. Jujur aja. Sesuatu yang didapatkan dari kejujuran, insya Allah Allah berikan keberkahan. Jangan pakai lecet ditutupin pakai plasiban. Ada gitu kan? Ditutupin. Jujur. As-siddiq yahdi ilal bir. Kejujuran membawa kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah. Kebaikan membawa kita ke surga. Jadi jangan bohong. Ya. Atau
nawar di dalam penawaran orang lain, jual beli nggak boleh. Orang lagi nawar nih, ya, lagi berkutat nawar nih orang. Terus kita tawar, udah mau gua aja sekian, nggak boleh. Tunggu dia kelar dulu, nawar kelar dan nggak jadi, baru kita masuk nawar. Atau ibu-ibu kadang beli sayuran, nyomot sendiri tanpa persetujuan orang yang jual, nggak boleh tuh bu. Kadang beli cabai sekilo, abang-abang udah kasih, kita nyomot, tambahin apa bang? Tambahin serahu. Oh, itu nggak boleh. Tambahin apa bang? Yaudah, ambil aja bu. Enggak, abang aja yang nambahin, jangan saya. Kalau mau begitu bu, begitu biar apik, benar. Biar apik, biar takut sama yang haram. Yang syubhat aja kita biar takut, apalagi yang haram, jangan. Ya, mendingan kurang pedas tapi halal. Lah iya, mendingan kurang pedas tapi halal daripada pedas tapi haram. Kalau kurang pedas tambahinnya semut rangge ya. Wa kadzalika yaftaridu, dan begitu juga yaftaridu alaihi, diwajibkan baginya ilmu ahwalil qalbi, mempelajari perkara-perkara hati. Ya, sini itu aja dulu.